Iya, kita lanjutkan sekarang Ulangan 4 ayat yang ke-41. Judul perikopnya kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Beser di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Kita ingat saudara, pada zaman itu belum ada polisi, belum ada orang-orang yang bisa menenteramkan atau menangani kasus-kasus. Jadi kalau terjadi kasus pembunuhan yang tidak disengaja tanpa niat, ya kalau tidak disembunyikan orang itu bisa mati dirajam ya. Jadi Musa membuat 3 kota perlindungan dikatakan di seberang sungai Yordan. Ya, jadi 3 kota itu ditempatkan untuk kalau orang punya masalah dia dapat melarikan diri ke sana supaya dia tidak dihukum mati atau dibunuh ya. Jadi kita melihat ya, sesudah meninjau ulang sejarah perjalanan Israel, Musa akhirnya mengisahkan seluruh rinci 10 perintah Allah itu dan peraturan lain yang diberikan kepada umat Israel di Gunung Sinai. Lalu Musa meminta mereka untuk mentaati hukum ini serta mengingatkan mereka mengenai berbagai konsekuensi dari ketidaktaatan mereka kepada Allah. Ke-10 perintah Allah dan semua hukum Allah menunjuk kepada kita di mana kekurangan ya, dan memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai umat Tuhan. Jadi Musa sudah merangkum semuanya ya, makanya di kitab Ulangan itu diulang lagi. Ayat 44, pendahuluan pengajaran Musa ya. Jadi kita melihat saudara, ya, Tuhan itu yang menjamin ya bangsa ini untuk mereka berjalan dalam firman Tuhan, dan kalau mereka berjalan dalam firman Tuhan maka ya bangsa Israel itu mendapat jaminan untuk memperoleh kemakmuran karena mereka mentaati hukum dan peraturan Tuhan. Tetapi kita juga harus melihat secara seksama pada maksud dari hal tersebut. Berbagai peraturan Allah itu dirancang untuk menjadikan bangsa pilihannya itu taat, sehat, adil, dan hidup bermurah hati. Bila bangsa itu mengikuti peraturan tersebut maka mereka akan makmur. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada penyakit atau penderitaan, akan ada kesusahan, ya akan tidak ada kesalahpahaman di antara mereka. Sebaliknya, ya itu lebih berarti bahwa sebagai sebuah bangsa mereka bisa makmur dan bahwa masalah-masalah pribadi ditangani seadil mungkin. Dan sekarang ini janji Allah ya akan kehadirannya, penghiburannya yang terus menerus dan sumber daya hidup yang layak ya bagi kita yang setia kepada Dia. Kita akan menghadapi pencobaan ketika kita mungkin sudah sungguh-sungguh mengikuti Yesus pun ya tetap ada pencobaan, tetapi setidaknya kita menderita karena kebenaran bukan karena kebodohan, karena kita menuruti firman Tuhan. Ayat 44 di sana dikatakan, inilah hukum Taurat dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. 46, di seberang sungai Yordan di lembah di tatangan Bet-peor di negeri Sihon raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa ya dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka dan juga negeri Og, raja negeri Basan. Kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Apoer di tepi sungai Armon ya sampai gunung Sirion. Itulah gunung Hermon serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ya, kita lihat itu semua diberikan Tuhan. Lalu kita lanjut sekarang ya, Ulangan pasal yang ke-5, judul perikopnya di sana ke-10 firman ya, 10 perintah Allah. Ini kemudian ditulis lagi oleh Musa untuk mengingatkan kepada bangsa itu. Ya, 10 perintah Allah. Ayat yang pertama saudara.
Ulangan pasal yang kelima. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, ya, jadi Tuhan berkata kepada bangsa itu, memberikan firman-Nya, dan Musa mengingatkan kepada bangsa itu. Dia berkata, kepada kitalah Tuhan mengikat perjanjian, bukan kepada nenek moyang, tetapi dengan kita. Iya, angkatan ini sendiri yang melihat Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ya, di dalam api, saudara. Bangsa itu telah masuk dalam suatu perjanjian dengan Allah. Dan Musa memerintahkan mereka untuk mendengar, mempelajari, dan mentaati semua peraturan-peraturannya. Orang-orang Kristen, kita semua juga telah memasuki suatu perjanjian dengan Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita harus tanggap, ya, terhadap kehendak Tuhan. Perintah demi perintah dan juga, ya, segala ketetapan-ketetapan Tuhan harus kita taati. Kita melihat di sini dari Musa, ya, ada perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu merupakan nasihat yang baik sekali, ya, bagi semua pengikut Tuhan. Mendengarkan adalah menyerap dan menerima informasi mengenai Tuhan. Mempelajari adalah memahami, artinya ya mengimplikasikannya, saudara. Mentaati adalah mempraktekkan semua hal yang telah kita pelajari dan mengerti. Ketiga bagian itu, ya, semuanya sangat penting bagi suatu hubungan yang terus berkembang dengan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memberikan hukum kepada bangsa itu karena mereka masuk ke dalam satu perjanjian dengan Allah. Musa berkata, bukan dengan nenek moyang kita saja, tapi dengan kita sendiri. Tuhan sudah mengikat perjanjian. Dan kita harus, ya, mendengar, ya, perjanjian itu, mempelajari dan mentaati. Ya, nah kita sekarang sampai di mana? Hanya mendengar saja. Tapi apakah kita mempelajari atau mentaatinya? Ya, atau kita hanya mendengar saja. Nah, ini penting, saudara, untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus mendengar, mempelajari, dan mentaati, artinya melakukan semua firman yang Tuhan sampaikan. Pada waktu itu, ya, Musa berkata, Tuhan berkata kepada Musa, Akulah Tuhan, ayat 6, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, Tuhan sudah mewanti-wanti. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, suatu Allah adalah huruf kecil, ya, dalam bentuk apapun yang digunakan manusia sebagai sebuah daya, ya, penggerak kehidupan mereka atau pusat penyembahan mereka. Sebagian orang secara harafiah menyembah Allah-Allah lain dengan bergabung dalam aliran-aliran pemujaan atau agama-agama asing. Dengan cara yang lebih tidak kentara, banyak di antara kita masih menyembah Allah-Allah lain. Dengan membangun kehidupan kita di sekitar sesuatu yang bukan Allah. Ya, bila keinginan terbesar Anda adalah untuk memperoleh popularitas, kekuasaan, uang, atau kekayaan, ya, maka kita sedang menyerahkan diri kepada sesuatu yang bukan Allah. Kita harus mengutamakan Allah dalam hidup ini. Ya, sadarilah apa yang sedang menggantikan tempat Allah dalam kehidupan Anda hari ini. Apakah Anda hanya berburu uang, kekayaan sehingga melupakan Tuhan? Atau ya, saudara lebih memilih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan daripada menyenangkan hati Tuhan? Atau harus hari ini engkau lebih memilih judi, merokok, minum minuman keras, mabuk, melakukan segala hal-hal yang bukan Tuhan? Itu juga artinya engkau sudah mulai menyembah kepada berhala. Ya. Atau saudara datang ke dukun-dukun meminta ramalan,
ya mengikuti membaca kartu-kartu ramalan, itu juga artinya engkau sudah mulai menyembah berhala. Saudara datang ke orang pinter, ya saudara menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, hati-hati. Ya mari kita atur kembali prioritas hidup kita, ya dengan kasih kepada Tuhan yang menjadi prioritas nomor satu, yang menjadi penggerak dalam hidup kita. Mari kita periksa diri kita saudara untuk memastikan apakah kita masih mengutamakan Tuhan atau sudah ada Allah lain. Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan ada padamu Allah lain. Ya ketika kita terikat dengan hal-hal duniawi yang bukan Tuhan, hati-hati. Ya bisa jadi kita sudah mulai melupakan Tuhan. Ayat 8, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa ini saudara. Ya. Hati-hati bagaimana perasaan kita bila seseorang ya mengambil foto kita lalu membingkainya, lalu memandanginya terus-terus, menunjukkannya kepada orang lain ya, namun benar-benar mengabaikan diri kita yang sebenarnya ya. Allah juga tidak ingin diperlakukan seperti itu saudara ya. Dia menginginkan hubungan yang sesungguhnya dengan kita, bukan sekedar ritual. Dia ingin kita mengenalnya, mengetahui hukum-hukumnya, mengetahui jalannya dan taat kepada perintahnya. Dan dia juga sebagai pusat kehidupan kita. Jadi itu yang saya katakan, kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan cara bagaimana? Hidup dalam kekudusan. Hormati Tuhan, takutlah untuk berbuat dosa karena engkau mengasihi Tuhan. Jadi bukan sekedar rutinitas engkau Kristen, tapi engkau harus sungguh-sungguh menjauhi dosa dan hidup menyenangkan Tuhan saudara ya, agar ya tidak ada berhala lain di dalam hidup kita. Ayat 10, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab ya Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya apa saudara? Ya Tuhan dikatakan dia membalaskan dosa, murka kepada orang yang jahat. Tapi beribu-ribu kasih setianya ditunjukkan kepada orang yang mengasihinya, yang taat akan perintahnya. Dan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya apa saudara? Ya jangan sampai hidup kita ini di dalam dosa tapi kita masih menyebut Tuhan terus ya. Itu namanya engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita cukup mengenal dosa yang harus kita hindari dalam perintah Tuhan. Itu semua ada. Bahwa kita tidak boleh menyalahgunakan nama Tuhan dengan menyebutnya secara sia-sia atau secara tidak layak. Tetapi ada juga hal baik yang diperintahkannya, yaitu memakai nama Allah untuk memuji Dia dan memberinya kemuliaan. Ini merupakan lawan dari penyalahgunaan namanya. Meskipun kita mungkin dapat menahan diri dari bersumpah apa yang telah kita lakukan untuk mempunyai waktu memuji Tuhan dan meninggikan namanya, saudara, ya biarlah nama Tuhan itu kita pakai ya untuk kita tinggikan dan muliakan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya apa saudara? Ada orang-orang itu ya hidup berdosa dalam kenajisan, percabulan, penyembahan berhala, tapi kesandung sedikit, oh darah Yesus. Nah ini ya, padahal hidupnya tidak berkenan, hidupnya di luar dari ya kebenaran firman Tuhan, tapi apa sedikit menyebut Yesus. Itu namanya engkau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ayat 12, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 13, 6 hari lamanya engkau bekerja ya dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kemah kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Ayat 15, sebab haruslah kau ingat bahwa aku pun dahulu budak di tanah Mesir. Engkau pun dahulu budak di tanah Mesir.
Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, kita ini disuruh sama Tuhan untuk mengingat hari Sabat. Artinya apa? Hari kita menguduskan Tuhan supaya jangan saudara itu tiap hari hanya bekerja dan melupakan Tuhan. Ada waktu-waktu kita pakai untuk mencari Tuhan, sungguh-sungguh berdiam diri di kaki Tuhan. Jangan cari uang terus, kerja terus tapi melupakan Tuhan. Kita harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan ya. Hormati ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 17, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita dilarang menginginkan istri orang lain, suami orang lain, tidak boleh jadi pelakor, pebinor. Tidak boleh merebut istri orang, merebut suami orang, apalagi menginginkan hartanya, rumahnya, ladangnya. Sekarang banyak terjadi orang jadi pelakor, walaupun bapak-bapak udah tua tetap direbut karena dia ingin hartanya, rumahnya, uangnya. Bertobat saudara, Tuhan marah melakukan hal-hal itu. Firman Tuhan dikatakan ayat 22, firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi, ditulisnya semuanya itu pada 2 loh batu lalu diberikannya kepadaku. Luar biasa saudara, kalau kita lihat Tuhan itu menyatakan hukum-hukumnya, aturan-aturannya agar hidup manusia itu tertib dan teratur. Sekarang kita lanjutkan Ulangan pasal yang kelima ayat 23, judul perikopnya orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 23, ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia. Dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Saudara, kita melihat di sini bangsa ini ketakutan. Ketika mereka tahu Tuhan ada dan Tuhan berbicara. Mereka berkata, sesungguhnya kita ini sudah melihat kemuliaan dan kebesarannya. Tuhan sendiri telah menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Di manakah mereka berkata ada Allah yang berbicara kepada manusia? Tetapi ini terjadi saudara. Allah bangsa Israel berbicara kepada umatnya. Mereka berkata, di mana ada Allah yang berbicara kepada manusia ciptaannya? Lalu manusia itu tetap hidup sebab Allah itu kudus dan barang siapa yang melihat kemuliaan Tuhan tanpa kekudusan mereka pasti mati. Karena itu saudara, mereka sangat ketakutan. Mereka berkata kepada Musa, kami tidak mau tinggal lebih lama lagi di sini. Karena kalau kami lebih lama pasti api ini akan menghanguskan kami. Api Tuhan akan membakar kami. Dan mereka berkata kepada Musa, sebab di manakah ada makhluk yang ketika Allah berbicara di tengah-tengah mereka dan mereka tetap hidup, tetapi kami sampai hari ini masih hidup. Mereka berkata, ayat 27, Musa, mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya.
Ya, jadi saudara kita lihat di sini bangsa ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Karena memang mereka menyadari mereka banyak sekali dosa dan kenajisan. Ya, orang-orang yang takut ya, ada orang-orang yang hidup ya takut dia kalau dengar suara Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang takut dekat-dekat hamba-hamba Tuhan ya, kalau dia merasa dia masih hidup dalam dosa. Ya, jangan kita bersikap seperti bangsa Israel. Ya takut kepada Tuhan sehingga mereka berkata, Musa kamu aja ya yang berbicara dengan Tuhan, kami tidak karena kami pasti akan mati. Mereka berkata kamu aja Musa yang dengar suara Tuhan lalu sampaikanlah kepada kami. Ya lucu ya saudara, kalau orang lain itu melihat ada Tuhan hadir, dia pasti kepengen mendengar, melihat kemuliaan Tuhan itu. Tapi berbeda dengan bangsa ini, mereka takut ya menghadapi kedatangan Tuhan. Ya dan sehingga mereka itu saudara ya takut mereka akan binasa. Jadi sama juga dengan hari-hari ini, di saat kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, masih banyak orang yang takut dengan kiamat. Masih banyak orang yang takut dengan kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena belum siap. Mari kita menyiapkan diri sehingga hari Tuhan itu menjadi satu hari yang sangat luar biasa bagi kita. Kita bisa melihat ya kemuliaan Tuhan dan dinyatakan bagi kita. Tapi bangsa ini takut, mereka berkata, kamu saja Musa, kami tidak mau ketemu dengan Tuhan. Ya, karena kalau kami ketemu Tuhan pasti kami akan mati. Ya, mendekatlah kepada Tuhan mereka bilang, ya kami jauh-jauh saja. Nanti apa yang kamu dapat dari Tuhan sampaikan kepada kami. Ayat 28, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah ku dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Sekiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi tapi Tuhan juga senang mereka mendengar mereka berkata, nanti kamu sampaikan apa yang Tuhan sampaikan itu dan kami mau menuruti. Ya, dan Tuhan berkata kepada Musa, ya baik jika mereka itu mau sungguh-sungguh mendengarkan ya semua yang difirmankan. Kiranya hati mereka selalu begitu, mereka memiliki takut akan aku dan berpegang pada segala perintahku supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Ya, tetapi satu hal yang patut disyukuri, mereka masih mau mendengar firman Tuhan. Mereka berkata, ya kamu dengar ketika Tuhan berbicara, sampaikan kepada kami dan kami akan melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, ya baik ya, hati mereka itu harus selalu punya rasa takut akan Tuhan. Ya Allah memberitahu kepada Musa bahwa ia ingin bangsa itu mencondongkan hati mereka ya kepada Tuhan saudara, untuk mereka hidup takut akan Tuhan, yaitu agar mereka menghormati dan mentaati Dia segala firman-Nya. Jadi saudara, memang ada satu perbedaan ya ketika kita memiliki takut itu, ya kita harus memiliki takut yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Takut, katanya ada yang bertanya, Bu katanya kita nggak boleh takut. Tapi kenapa kita disuruh takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan, takut akan Allah itu artinya apa? Karena kita menghormati Dia, kita takut menyakiti hatinya, kita takut berbuat dosa. Ya itu adalah satu takut yang positif ya, bukan ketakutan akan ya sesuatu yang lain ya. Tuhan mau agar bangsa itu mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati saudara. Ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan, maka Tuhan berkata supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Kenapa kita harus taat dan menghormati Tuhan? Itu untuk kebaikan kita. Karena hidup kita akan berbahagia ketika kita itu taat dan takut akan Tuhan. Ya, dikatakan ayat yang 31, ayat 30, pergilah katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. 31, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki.
Ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ya, Musa berkata kepada bangsa itu, lakukan itu semua dengan setia, ya, seperti yang sudah diperintahkan Tuhan kepadamu. Ya, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah salah. Dikatakan jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi perbuatlah, hiduplah, ya lakukanlah sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, dan harus kamu jalani seperti itu apa yang Tuhan perintahkan, supaya apa? Supaya baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Saudara, kalau Tuhan itu berkata supaya baik keadaanmu, kita lihat di sini diulang-ulang terus ya, supaya baik keadaanmu, supaya baik keturunanmu, supaya baik keadaan anak-anak cucumu, supaya baik ya. Kalau Tuhan berkata begitu berarti benar. Ya, dan dia tidak pernah berdusta, berarti memang akan menjadi baik dan semakin baik ketika kita ini mau menuruti firman Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah yang ngeyel, jangan keraskan kepala. Ayo, hari ini kita mau tetapkan di hati kita, Tuhan kami mau sungguh-sungguh berjalan sesuai firman-Mu. Kami mau mentaati Engkau dan kami mau hidup takut akan Tuhan. Ya, dan kita pasti akan melihat Tuhan berkata semua yang baik, keadaanmu akan menjadi baik, rumah tanggamu menjadi baik, bahkan bisnis usahamu menjadi baik. Kenapa? Karena kita menuruti firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan sama-sama renungkan bagi firman ini dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Kami harus memiliki rasa takut akan Tuhan dan mencondongkan hati kami kepada Tuhan. Supaya baik keadaan kami, baik keadaan anak-anak kami, baik keturunan kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan selalu menjadi landasan hidup kami dalam kami bertindak atau melakukan sesuatu. Firman mulai yang menuntun kami. Mari saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.